Selamat pagi sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program pendidikan finansial uang Anda, persembahan Siti Peka dan Siti Foundation bagi masyarakat Indonesia. Sahabat uang Anda, demi menghidupi keluarganya, banyak saudara kita yang rela menjadi buruh migran untuk mendapatkan penghasilan. Jumlahnya pun terus bertambah. Berdasarkan catatan dari BNP 2 TKI, rata-rata sekitar 510 orang Indonesia yang mendaftar resmi mengadu nasib ke luar negeri setiap tahunnya. Sedangkan yang bermigrasi secara ilegal jumlahnya bisa mencapai jutaan orang. Proporsi jumlah migran perempuan jauh lebih besar daripada migran laki-laki dan terus semakin meningkat. Menjadi buruh migran tentu saja banyak tantangan, selain yang bersifat legislatif, salah satu tantangan yang sering dilupakan yaitu bagaimana para buruh migran ini mengelola pendapatannya dengan cerdas untuk kegiatan yang sifatnya produktif dan bukan konsumtif. Topik pentingnya pendidikan finansial bagi buruh migran Indonesia inilah yang akan saya bahas selama setengah jam ke depan bersama narasumber tamu di stasiun kesayangan kita bersama TVRI. Nah, sahabat uang Anda, saat ini di studio Anda sudah hadir narasumber kita, Bapak Muhammad Jumhur Hidayat, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI. Beliau yang akan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh badan ini dalam memberikan edukasi finansial kepada buruh migran Indonesia. Selamat pagi Pak Jumhur. Selamat pagi Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kita akan langsung aja nih Pak. Ya. Bagaimana data terbaru dari jumlah buruh migran kita saat ini dan penyebarannya? Iya, jadi kita rata-rata yang resmi ya berangkat terdata oleh kita dan mau melalui jalur yang benar gitu ya. Itu sekitar 500 ribuan orang setiap tahun ya. Kadang-kadang bisa 600 ribu, mungkin juga kurang, tapi rata-rata sekitar 500 ribuan. Tapi memang kita akui juga masih ada yang orang berangkat tidak melalui jalur-jalur yang resmi atau diketahui pemerintah. Nah, ini yang membuat kita sebetulnya sangat khawatir ya, karena biasanya juga mereka berangkat dengan cara-cara itu bisa menimbulkan masalah karena tidak diketahui oleh pemerintah kan, gitu. Nah, dari sisi tema ini saya sangat senang sekali kami menyambut baik ya tema tentang uang Anda, karena memang salah satu problem yang harus diselesaikan dari urusan TKI ini adalah bagaimana mengelola keuangan. Jadi karena memang TKI itu kan mengirimkan uang bisa sampai 120 triliun setahun. Satu tahun ya, dari 6 juta orang. Kira-kira sekitar 100 sampai 120 triliun. Dan ya kebanyakan dana itu konsumtif, jujur saja. Konsumtif karena tersebar ya, dan ini yang harus kita sama-sama perjuangkan, dan alhamdulillah sampai sekarang kita terus ya melakukan pelatihan-pelatihan finansial literasi, jadi melek uang lah. Kita melakukan melek itu dengan berbagai instansi terkait dan perbankan juga gitu. Oke, nah Pak, dari jumlah tersebut berapa banyak yang akhirnya bisa dikatakan berhasil? Kalau berhasil tuh mayoritas berhasil tentunya. Jadi mereka bekerja kemudian pulang punya uang gitu ya. Bahwa ada kasus-kasus, iya pasti kasus, dan itu kita punya mekanisme penyelesaian kasus lah gitu. Dan kalau dari sisi keuangan, jujur saja ya memang kita sendiri masih belum bisa secara optimal bagaimana mengajarkan atau mendidik mereka supaya menggunakan uangnya dengan baik. Ini kan kampanye ya terus menerus. Jadi misalnya kalau kita ada satu kabupaten di Jawa Timur misalnya, itu banyak tenaga kerja pergi keluar ya, dan kiriman uangnya itu ada beberapa kabupaten lah gitu, yang kiriman uangnya itu jauh lebih besar dari APBD. Jadi uang itu, jadi kalau APBD 1,2 triliun ya, itu kiriman uangnya bisa 1,5 triliun, 1,7 triliun. Nah, itu ekonomi di kabupaten itu hidup, muncul kafe gitu ya. Jadi orang nongkrong kan konsumtif ya. Nah, ini kayak gini-gini kita sedang lakukan edukasi kita. Melakukan edukasi ya. Nah, kalau dibandingkan dengan buruh migran dari negara tetangga, bagaimana perbandingan tingkat kemampuan buruh migran kita secara kemampuan finansial? Kalau dari sisi finansial saya belum punya data tentang itu ya. Tapi kalau dari sisi skill ya, artinya skill secara umum ya. Kalau tenaga kerja kita berangkat dengan resmi, maka skillnya itu saya bisa mengatakan kita unggul lah begitu. Di Indonesia tuh cuma lemahnya di satu aja, di bahasa. Di soft skill ya, soft skill yang lemah tuh di bahasa. Tapi soft skill yang lain, kita jago-jago. Misalnya kerja keras, tekun, ulet, terampil ya.
Nah, itu kan bukan terampil, santun dan sebagainya. Ini kita unggul, tapi begitu bahasa khususnya Inggris ya. Nah, kita di situ memang kalah bersaing dengan Filipina, karena orang Filipina begitu lahir belajar bahasa Inggris. Ya. Tapi kalau bahasa yang bukan Inggris, kita unggul. Nah, misalnya di Jepang, orang Indonesia lebih unggul dari Filipina karena sama-sama nggak ngerti bahasa Jepang, belajar dari nol, kita menang. Jauh lebih banyak yang berhasil dari orang Filipina. Lebih mudah belajarnya ya. Dan budaya ternyata menentukan skill mereka ya di bawahnya sana. Lalu apa yang sudah dilakukan BNP 2 TKI untuk meningkatkan harga tawar gaji mereka nih di luar negeri? Yang pertama sekali pastinya kita juga mereview terhadap apa yang udah pernah terjadi. Jadi ada pengalaman menarik nih. Saya waktu itu tahun 2007 ya, begitu saya pertama kali diangkat gitu, saya evaluasi misalnya upah di Middle East itu 25 tahun nggak pernah naik. 25 tahun di Middle East. Ya, sekitar kemudian di Singapura 15 tahun nggak pernah naik. Saya bilang, ini kenapa begini? Ya karena ya begini Pak, nih, uang nggak bisa, saya bilang. Sekarang kita evaluasi, kita naik-naikin, usah naik-naikin aja. Jadi sekarang tuh udah hampir 100% ya kenaikan. Di Singapura juga hampir 100% dalam 5-6 tahun terakhir ini. Jadi itu yang menyebabkan juga remitansi jadi besar. Jadi kalau tadi gaji 2 juta jadi 4 juta. Yang tadinya ya itu naik-naik seperti itu kan mau nggak mau ya kiriman uangnya jadi banyak. Jadi itu salah satu yang kita mengetahui posisi kita. Nah yang kedua, kita juga berjanji untuk berkomitmen dan kita lakukan meningkatkan kualitas. Jadi kualitasnya kita latih, kita apa dengan benar sehingga mereka juga siap dengan memberi dengan lebih gitu. Berarti permintaan kenaikan gaji diikuti dengan dong, skill ya. Pasti dong, harus. Oke. Baik Pak Jumhur, pada segmen berikutnya kita akan mempersilakan sahabat uang Anda untuk ikut berdiskusi pagi ini. Kini saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, mohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau perusahaan, dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda, kendali di tangan Anda. Nah sahabat uang Anda, sambil menunggu telepon masuk, saya ingin kembali bertanya kepada narasumber spesial kita. Pak Jumhur, permasalahan buruh migran ada dua dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama dari diri sendiri dan dari keluarganya. Kesulitan apa yang dihadapi dari diri sendiri dalam pengelolaan keuangannya? Ya, yang pertama gini, kita memang sekarang udah melatih sekitar 20.000 ya, 20.000 TKI dan keluarga TKI atau buruh migran ya. Dan ya memang mau tidak mau ya melatih saja. Artinya kita lihat kalau konsumtif tuh ruginya apa. Ya. Kemudian kalau Anda lebih mau produktif, cara-caranya bagaimana. Nah ini kita lakukan. Dan kita bekerja sama secara massal ya, di seluruh provinsi lah, terutama provinsi yang kantong ya. Dan kita kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan, dengan BI, dengan OJK ya, kita kerjasama, bahkan juga sampai ke luar negeri. Jadi pelatihannya sejak mereka sebelum pulang, kita melatih gitu ya, kerjasama melakukan pelatihan di luar negeri, yaitu tujuannya supaya mereka melek mau nggak mau, dan juga kepada keluarganya. Karena seringkali yang menghabiskan justru keluarganya ya, jadi kirim uang terus habis begitu saja. Ya memang mungkin sebagian besar dari mereka untuk pendidikan, untuk kehidupan ya, untuk living lah begitu. Tapi sebetulnya kan dari uang yang dikirimkan itu pasti ada yang harus bisa di saving sebetulnya seperti itu. Jadi sebenarnya memang harus dari kedua belah pihak, bukan hanya dari diri sendiri tapi dari keluarga. Pasti ya. Betul. Saya ambil teleponnya dulu ya. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi, dari mana Anda dengan siapa? Saya dengan Benardi dari Depok. Iya, silakan Pak Benar. Saya mau menanyakan itu kepada Bapak Jumhur ya. Saya pernah datang ke BNP 2 TKI. Mau menanyakan untuk usia saya yang cocok kerja di luar negeri gitu. Pertanyaannya itu aja Pak? Iya. Pak Mendardi. Saya tidak mendapatkan informasi yang jelas gitu Bu. Baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, itu tadi pertanyaan dari Pak Mendardi. Halo, selamat pagi uang Anda. Selamat pagi uang Anda. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dari Ahmad Bontam. Ya, silakan pertanyaannya. Ya,
Pertanyaan saya, bagaimana mengatur pendapatan ya agar bisa memenuhi masa depan. Itu saja pertanyaannya? Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Nah, kita akan menjawab dulu pertanyaan Pak Benardi nih Pak. Dia sudah pernah datang ke BNP 2 TKI dan bertanya dalam usianya. Oh, tadi dia tidak menyebutkan usianya ya. Usianya berapa, kerja apa yang cocok di sana, di luar negeri? Ya, sebetulnya kita juga ada semacam job info ya. Dan kemudian dia bisa mengisi data dirinya secara online dan kemudian dia bisa mencari pekerjaan apa yang cocok untuk dia. Nah, itu sebetulnya memang lebih kepada pribadi ya. Kita sendiri juga tidak satu persatu begitu karena memang BNP TKI memfasilitasi orang yang berminat pada bidang tertentu ya, dengan tentunya ada sekian puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu opportunity gitu ya. Ya kita sendiri nggak mungkin satu persatu. Nah, bagi yang berminat kita bisa coba mempertemukan seperti itu. Okay. Jenis pekerjaannya memang ada banyak ratusan. Sekali. Oh, ada ratusan. Kita pernah mencatat 192. Barangkali lebih cocok juga kalau dicocokin dengan keahlian ya. Ya, jadi orang yang berminat itu dia bisa cocok di jenis apa pekerjaan. Itu yang lebih tahu mereka sendiri. Nah, kita sifatnya memfasilitasi gitu lah, seperti itu. Okay. Nah, Pak, satu lagi pertanyaan dari Pak Ahmad, bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluarannya nih kalau dari penghasilannya? Ya, memang kita sekarang kerja aja terus setiap hari bagaimana memberikan informasi kepada para TKI untuk mengatur sebagian dari pendapatannya untuk kegiatan produktif ya. Dan ini sudah terjadi, udah banyak. Kita sudah ada sekitar 2.000-an orang. Tadi kami barusan dikonfirmasi dari divisi di BNP 2 TKI yang di bidang itu. Kita melatih sekitar 20.000 orang untuk kegiatan edukasi keuangan dan investasi tentunya. Dan kira-kira sudah 2.000 orang itu yang netes gitu ya, netes berkembang dan memulai usaha baru gitu. Nah, ini kan ya kelihatan banyak tapi kelihatan bisa juga sedikit gitu. Karena kita bicara ratusan ribu orang ya. Ya kalau ditanya 2.000 orang banyak nggak sih Pak gitu? Ya 2.000 orang bisa banyak, tapi bisa juga sangat sedikit karena Indonesia ratusan ribu, jutaan orang kan gitu. TKI yang pulang sekian ratus ribu, kalau 2.000 yang mentes. Tapi ya memang apapun kita kerja saja dengan segala yang ada gitu. Oh, iya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Halo, selamat pagi Wanganda. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Rina. Iya, dari mana dan dengan siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sanusi di Pamulang. Iya, silakan Pak Sanusi. Iya, Assalamualaikum Pak Jumhur. Waalaikumsalam Pak Sanusi. Selamat tahun baru. Sama-sama Pak, berkah iya, semua. Saya tadi malam itu begitu melihat ada anggota-anggota DPR RI urunan potong gaji pokok untuk mengatasi bermasalahnya dari para TKI atau buruh migran di Arab Saudi. Jadi selama 7 tahun berpengalaman Pak Jumhur di dalam menangani buruh migran ini sebagai divisa besar. Langsung ke pertanyaan. Juga dengan masalah-masalah perbankan Indonesia maupun perbankan di luar negeri. Oke Pak Sanusi. Itu juga sangat penting. Halo Pak Sanusi. Tolong supaya ditangani. Halo Pak. Pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Halo. Ya, silakan pertanyaannya dari mana? Oke, Rusman. Ya, silakan pertanyaannya Pak Rusman. Iya, kita jauh Bu ya, karena saya sudah merasakan di Merdeka selama 11 tahun ya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya sudah masuk tolak, tetapi Bapak suaranya nggak jelas Pak? Ya. Suaranya kurang jelas? Iya Bu, saya dari PKI juga sudah 7 tahun. Ya. Jadi yang perlu dipantau daripada pemerintah Indonesia. Nah, sebenarnya bagaimana untuk mengantisipasi PKI itu benar-benar nyaman di luar negeri? Baik. Karena banyak TKI yang tidak terselamat Bu untuk di Malaysia khususnya ya. Baik Pak Rusman. Saya sudah tahu di sana. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebelumnya mungkin dari Pak Sanusi dulu nih pertanyaannya nih. Dia bertanya kenapa ada pemotongan dari gaji DPR untuk
yang di Saudi. Jadi gini ya, saya nggak tahu persis maksudnya apa, tapi yang pasti untuk kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi, pemerintah sudah melakukan persiapan dan sudah dilaksanakan begitu ya. Misalnya pemulangan TKI dari Saudi Arabia itu udah sekarang sekitar 10-11 ribu orang. Sudah ada 19 flights pesawat yang isinya 400 sampai 500 orang. Kita memulangkan mereka. Ya tentunya sharing ya antara pemerintah RI dengan pemerintah Saudi ya. Jadi itu berjalan terus. Dan problem dia tidak bisa pulang cepat dan sebagainya itu tidak semata-mata soal problem uang. Tapi ada orang misalnya yang memang katakanlah pernah ada data dia melakukan tindakan katakanlah kriminal gitu ya. Kemudian ada juga yang belum dilaporkan oleh pengguna jasanya bahwa dia kabur. Jadi itu nggak, imigrasi Saudi juga nggak semudah membebaskan mereka pulang. Ini udah orang Indonesia kumpul mau pulang, pulangin, nggak begitu. Itu dicek satu, karena ada fingerprint dan sebagainya. Tapi dari sisi kesiapan itu kita sudah dan sekarang sudah 11 ribuan sudah pulang. 11 ribuan. Betul. Barangkali juga dokumentasinya yang tidak lengkap ya. Itu yang salah satu yang banyak terjadi. Ada juga yang lucu, mereka sudah pulang tapi orangnya masih ada gitu. Artinya double data begitu. Nah ini imigrasi kemudian langsung ngecek lagi di sana ya, bukan di kita ya. Jadi kita nggak sepenuhnya bisa mendikte mereka gitu. Nah Pak, dari Pak Rusman tadi pertanyaannya bagaimana supaya TKI kita ini akan lebih nyaman dari sebelumnya? Saya rasa memang kita sudah melakukan pertama ya persiapan-persiapan yang sangat ketat. Bahkan kalau sekarang Mbak Rida atau pemirsa melihat bagaimana sistem rekrutmen, sistem manajemen TKI itu, kita sekarang online misalnya dengan lebih dari 438 kabupaten kota itu real time dalam rangka menghapuskan pemalsuan dokumen. Jadi dulu itu dokumen TKI itu betul-betul luar biasa pemalsuannya ya, dari mulai tingkat desa, kabupaten sampai ke pusat gitu. Dan sekarang nggak bisa lagi karena mereka betul-betul diperiksa oleh pejabat di lokal dan itu online dengan kita, sehingga tidak ada lagi pemalsuan cap kepala dinas, pemalsuan cap kecamatan, itu udah nggak lagi deh gitu loh kira-kira ya, karena udah nggak mungkin terjadi. Itu salah satu kepastian untuk kualitasnya bagus, pelatihan yang baik. Nah di luar negeri juga kita diplomasi untuk memastikan perlindungan yang bagus. Kalau tidak kita nggak tempatkan untuk kenyamanan TKI semuanya gitu. Baik, kita angkat teleponnya dulu. Halo, selamat pagi, Wang Anda. Halo, selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Saya mau nanya sama Pak Jumhur, Bu, bisa, Bu? Iya, silakan. Iya, Pak Jumhur. Iya, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Saya mau nanya, ini ada satu orang TKW yang dari Arab Saudi pulang cuti. Dia syaratnya mau kembali lagi apa aja, Pak Jumhur? Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ahmad. Ada satu lagi, Bu. Oh, satu lagi silakan. Satu lagi mau tanya, sampai kapan yang dibuka hubungan Indonesia Saudi nih? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Halo, selamat pagi Wang Anda. Halo, selamat pagi, suaranya nggak jelas Pak. Selamat pagi. Volume televisinya bisa dikecilkan? Oh, iya. Ya, silakan. Silakan langsung ke pertanyaan. Begini, mau tanya, ini kalau ada menyebut mengenai KTKLN, kenapa KTKLN harus ada medikalnya sekarang padahal di luar negeri itu kan menjadi, ini gimana? Enggak dengar saya KTKLN. Iya, baik, terima kasih atas pertanyaan. Silakan dijawab singkat saja Pak. Yang pertama soal cuti ya. Jadi Arab Saudi dan beberapa negara kayak Syria, Jordan, dan Kuwait itu kita masih moratorium. Artinya tidak boleh orang bekerja ke sana sebagai penata laksana rumah tangga. Itu bagi yang pertama berangkat, bagi yang baru. Tapi bagi mereka yang sudah ada di sana dari katanya cuti, ya mereka silahkan pulang ke Indonesia dan ditunjukkan bahwa ada perpanjangan atau sedang cuti, ada bukti dia sedang cuti dari si pengguna jasa atau kepada KBRI, dan sampai di sini mereka bisa berangkat lagi. Tentunya kalau dia belum punya kartu tenaga kerja luar negeri, dia harus buat dulu. Nah kita akan buat dan itu gratis, dia silakan berangkat. Jadi bagi yang sudah bekerja di sana boleh, karena itu artinya mereka udah happy ya bekerjanya. Tapi kalau yang baru kita memang melarang sekarang, moratorium. Nah yang kedua tadi soal saya dengar sepintas kartu tenaga kerja luar negeri. Nah kartu tenaga kerja luar negeri itu adalah kartu elektronik tentunya ya. Itu adalah sebagai bukti bahwa segala persyaratan dia untuk menjadi tenaga kerja yang baik dan benar di tempat pekerjaan yang layak
ya itu sudah diperiksa oleh pemerintah, dalam hal ini BNPTKI. Nah, kalau mereka yang tidak punya kartu tenaga kerja luar negeri, padahal dia sudah punya visa kerja, itu dia berpotensi untuk diselundupkan atau diperdagangkan, walaupun dia punya visa resmi. Karena tidak sedikit negara di dunia ini yang mudah sekali seperti melempar daun untuk mengeluarkan visa demi merekrut tenaga kerja dari berbagai negara, dan kalau ini tidak diatur, maka bisa saja terjadi eksploitasi. Nah, ini potensi ratusan ribu bahkan jutaan gadis-gadis kita di desa tereksploitasi atau disalahgunakan, diselewengkan, diperdagangkan, bahkan dieksploitasi secara seksual kalau kita tidak menertibkan keberangkatan mereka. Gitu. Itu kartu tenaga kerja luar negeri adalah satu bukti. Kalau dia tidak punya kartu tapi punya visa kerja, maka imigrasi melarang. Seperti itu. Oh, jadi tetap kartu itu diperlukan ya. Ya, halo, selamat pagi Uang Anda. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dari Singapura. Nah. Ibu, suaranya boleh dikecilkan suara televisinya? Udah nggak ada suara televisinya, ini udah kecil. Kami tidak bisa mendengar dengan baik, Ibu. Televisinya udah ada suaranya. Ya, ya, halo. Ibu Lina, ini saya mau bicara sama Pak Jumhur. Silakan. Pak Jumhur, selamat pagi. Ya Mbak, apa kabar? Assalamualaikum. Sehat. Saya dari Singapura. Di Singapura. Saya mau tanya, ini tempat pelatihan dari TKW yang udah X itu di mana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau tanya, apakah para TKW yang di luar negeri itu dapat itu jaminan kesehatan juga? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Sri. Pertanyaannya kami kurang mendapat dengan baik, tetapi tadi ada satu pertanyaan, pelatihannya itu di mana? Ya, jadi bagi orang yang sudah bekerja di luar negeri, ya mereka tinggal ikut pelatihan sebentar, atau bahkan sekarang kita ada langsung tes saja. Tes, jadi nggak perlu pelatihan. Kalau dia lulus ya dia bisa berangkat lagi dengan cara yang resmi seperti itu. Jadi seperti itu aja ya. Nah, baiklah sahabat Uang Anda, demikianlah episode kita hari ini. Kami menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari semua sahabat Uang Anda. Silakan kirim ke alamat kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda dengan like Facebook page di alamat Uang Anda. Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda dan SMS ke 0812 985 6679. Bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, kami akan mengirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan Siti Bekah dan City Foundation. Saya Rina Dewi Lina dan Pak Jumhur. Sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda kendali di tangan Anda. Kita ngobrol dulu, Pak. Ya. Terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh